Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at, yang mudah-mudahan semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa Lebaran tinggal 25 hari lagi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai selesai, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan keluarga semuanya kita sehat walafiat, memberikan panjang umur, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan itu wajahnya berseri-seri, bahagia, senang banget. Ini kata sahabat Ibnu Abbas, hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim, di halaman 127 jilid 2 dari Shalihin, di mana senangnya Rasulullah wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisul Quran. Kenapa Rasulullah Ramadan itu senang banget? Karena malaikat Jibril itu setiap malam itu menemui Rasulullah. Kalau enggak bulan Ramadan enggak, hanya bulan Ramadan setiap malam ditemui malaikat Jibril. Untuk apa? Fayudarisul Quran, saling tadarus Al-Quran. Rasulullah baca, malaikat Jibril ngecek wahyu-wahyunya awal, tapi surat ini nanti surat ini, habis ayat ini lanjutannya ayat ini, itu juklatnya pada bulan Ramadan. Terus ketemu malaikat Jibril, sampaikan ke sekretarisnya Zaid tadi Jibril pesan gini, sampai kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, dibulatkan 23 tahun, karena Nabi di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Maka bulan Ramadan ini kalau Bapak Ibu kepingin menjadi manusia yang mulia, insya Allah udah pepet terus Al-Quran, pikirnya udah Al-Quran aja udah. Sebab orang yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril, gara-gara Al-Quran. Orang yang menerima Al-Quran yaitu Rasulullah, juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan utusan, mulia gara-gara Al-Quran. Demikian juga bulan yang diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu juga bulan yang paling mulia di antara 11 bulan ini. Demikian juga orang yang mau belajar Al-Quran, hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang gajinya paling gede, bukan yang hartanya melimpah ruah, bukan yang alim, bukan orang yang titelnya berjejer, bukan. Tapi siapa kata Nabi? Adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Qurannya itu mau digurukan kepada orang lain. Jangan baca sendiri. Kalau baca sendiri, kalau ada salah-salahnya kamu tanggung jawab sendiri nanti di akhirat. Tapi kalau ada gurunya, itu nanti yang disalahkan gurunya, meringankan beban kamu. Makanya Nabi selalu berguru sama malaikat Jibril. Itu orang yang paling mulia, ciptaan Allah itu masih mau belajar. Dan kamu, ya Allah, kadang-kadang bacaannya masih geletak-geletak, gak mau belajar. Ini nanti bebannya di akhirat kamu tanggung sendiri. Sampai Nabi mengatakan, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Banyak orang baca Al-Quran, pengen dapat pahala, tapi justru malah akan dapat laknat. Penyebabnya apa? Dia belajarnya dia nggak mau pakai guru. Ngerti bacanya belum benar, masih nggak mau belajar Al-Quran. Maka sempatkanlah bulan Ramadan ini yang belum bisa,
masih ada waktu 25 hari. Kalau kita mau belajar dari Iqra aja, dijamin pasti bisa. Karena Allah sudah menyampaikan pakai taukid, sumpah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Quran ini untuk dipelajari dengan peringatan. Fahal min muddakir, kata Allah. Ditantang kita, adakah kamu yang mau ngambil pelajaran, yang mau belajar, kepengen benar? Ini kalau mau diulang-ulang Allah tuh sampai 4 kali, pasti bisa, pasti bisa. Makanya saya mengingatkan pada bapak-bapak, waktu nikah kok mas kawinnya Al-Quran, bapak-bapak ini masih punya utang sama Allah, harus ngajarin Quran kepada istrinya. Ya, ini waktu ada seorang sahabat mau nikah lama, gak punya mas kawin, la dinar wala dirham, gak punya dinar, gak punya dirham. Mau nikah mau ya Rasul, punya mas kawin apa? Gak punya apa-apa. Nekat, gak punya mas kawin, mau nikah nih. Ya udah, kamu hafal surat ini, apa ya Rasul, ajarkan kepada istrimu sebagai mas kawinmu. Ini bapak-bapak kalau nanti nikah, ya nikah lagi jangan pakai mas kawin Al-Quran. Ya, bebannya berat, mendingan yang lain. Kata istrinya, Ustaz, boro-boro suami saya ngajarin saya. Kenapa bu? Suami saya baca aja masih beletak, a. Ibu tahunya dari mana? Nah, kan saya tahu Ustaz, suami kalau baca tuh huruf Latin Ustaz. Nah, huruf Latin tuh kalau God kan DL. Giliran imamin sholat di rumah sama anak-anak, ketahuan baca Fatihahnya Ustaz. Gua di lemak dubi alaihim walat telur. Quran ditelur gitu. Kalau aku pengen dipentungin mungkar nakir entah. Benar. Saya bukan nakut-nakutin. Makanya bapak jangan bahagia dengan gajimu yang besar, hartamu yang melimpah, mobilmu yang berjejer. Kalau mati belum bisa baca Al-Quran, ngalamat remek bapaknya. Remek. Kenapa Ustaz? Hadis Bukhari Muslim mungkar nakir itu sudah nanya. Semua gak ada yang kelewatan, ditanya semua. Marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Lanjutannya wa ma kitabuka, kata mungkar nakir. Jenazah apa kitabmu? Jawab, kalau dia gak bisa baca Al-Quran, gak bakal bisa jawab. Lihat mungkar nakir, gertak lagi, hai jenazah, jawab, wa ma kitabuka, apa bacaanmu waktu kamu hidup? WA. Karena dia gak bakal bisa bohong di depan mungkar nakir. Sampai harinya dibuka WA, game. Ntar kalau udah ketemu mungkar nakir, kamu jawab WA, ngalamat pentung mungkar nakir, baru tahu. Makanya disinilah kita harus banyak belajar Al-Quran, terutama bulan Ramadan ini kesempatan emas. Jangan sampai kita termasuk umat Muhammad yang membuat Rasulullah sedih. Karena Allah abadikan dalam Al-Quran surat yang ke-25 ayat 30, surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasulullah, ya Rabb, sungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Quran sesuatu yang dicuekin. Sedih Rasulullah dilaporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat umatnya ngaku Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Boro-boro diamalkan isinya, dibaca aja enggak. Ya. Setiap umat Islam pasti punya Al-Quran di rumahnya, di musola, di bandara, di terminal, di stasiun, di pasar, di musola, semua ada Al-Quran. Tapi mana yang baca? Makanya termasuk orang yang aneh daripada 4. Di antaranya adalah wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi. Ada mushaf Al-Qur'anul Karim fi baitin, dalam suatu rumah, cuman sayangnya mushaf itu la yuqra'u fihi, enggak dibaca. Kalau sekarang apa? Ada mushaf Al-Qur'anul Karim di HP-nya, tapi HP-nya enggak dipakai baca Al-Qur'an, malah pakai baca WA dan yang lain-lain. Rasulullah sedih. Orang Islam yang fakir miskin, yang ngontrak, yang punya rumah, yang kaya raya, semua rumahnya ada Al-Quran. Apalagi orang kaya, Qurannya aja 50, itunya Yasinnya ada 50 Yasin, tapi gak pernah dibaca. Kalau ada orang mati baru keluar tuh Yasin. Masya Allah.
Sampai temennya mas cetakan muan aja punya, Madinah punya, Turki punya, Palestina punya, Mesir punya, cuman dipajang di pipet belakang, rapi mulus. Pas itulah main temannya, bang, subhanallah, ada apa? Kok kegiran kamu? Biasanya itu bang, Quran kok cakep banget. Aku pinjam satu dong bang, saya baca. Enak aja, gua aja nggak pernah baca. La ilaha illallah, nggak baca malah dia bangga. Ngalamat gagak belur nanti kamu di alam kubur. Mendingan kasihkan ke orang fakir miskin, anak-anak yatim piatu, daerah-daerah yang mereka mau beli Quran nggak punya uang saja. Itu dibaca dia, kamu akan dapat pahala. Makanya bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran pakai belajar, jangan malu. Oke lah kalau di masjid malu, di musola malu, panggil guru ngaji. Guru ngaji, saya kelasnya mau dikasih 200.000 sebulan, alhamdulillah. Kasih 500.000, alhamdulillah. Nggak pernah pasang tarif. Ini orang kaya metitir, malah ngomong apaan ustaz-ustaz yang sekarang mata bintang semua. Saya guru privat lama saya. Ya Allah, awal bulan inilah apa itu juga suka dukanya guru privat yang saya lama merasakan itu. Orang kaya raya mobil berjejer, pas saya ngajarin tiap minggu sore, ya Allah awal bulan lupa nggak dikasih honor. Ya udah sabar namanya ustaz, masa mau minta, siapa tahu dirapel bulan depan. Oke, siapa tahu terus takomah. Bulan kedua saya pikir dirapel, tahu-tahu lupa. Saya kalau dibilang nggak punya duit mustahil, orang kaya raya gitu. Saya sebut aja di Kemang Pratama. Kemudian siapa tahu bulan ketiga, sabar saya ngasih ujian dan cobaan. Bulan ketiga lupa lagi. Waduh, ini kayaknya nggak lupa nih, medit ini orangnya. Mulai apa sabar saya mulai turun ya. Saya nggak kehabisan akal. Ustaz ngajarin anak-anak kan, saya ajarin anak-anaknya. Nak PR nak, ya Ustaz ajarin Iqra nulis Arabnya. Tapi tolong PR-nya ini tunjukkan papi mami ya. Iya Ustaz siap, PR Ustaz. Akhirnya tak dikte, dia nggak ngerti ada udang di balik batu. Pokoknya taunya PR dari Ustaz. Tulis 3 baris. Ya Ustaz, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro. Ya nggak tahu, tunjukkan papi maminya benar. Minggu berikutnya namanya anak lugu banget. Ustaz PR-nya udah aku tunjukkan papi mami. Terus apa kata papi mami menang? Ini ngasih catatan untuk Ustaz. Balesin tulisan Arab juga, 3 baris sama, tapi bacaannya yang beda. Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabar ro. Ya Allah, udah. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Udah nanti Allah juga nggak tidur. Tapi alhamdulillah mau lebaran pas bulan Ramadan itu 3 bulan keluar plus ditambah parcel 2 banget. Bener ya nggak bang? Itu gara-gara sabar gitu. Makanya kita Al-Quran itu kalau pengen mulia udah Al-Quran. Kayaknya saya usia 17 tahun saya ngapalin Quran. Saya sudah hafal Al-Quran 30 juz sampai sekarang. Setiap hari saya 3 juz derusnya tuh. Disemak sama istri 1 juz, baca sendiri 2 juz. Jadi kalau libur itu saya bisa 7 juz. Karena di pesantren peraturannya 15 juz sehari harus 2 hari khatam, 2 hari khatam. Kalau enggak angkat koper. Itu peraturannya gitu. Kalau enggak gitu lupa. Kemudian imamin kalau terawih 1 juz malam. Imaminnya 1 juz. Nah sekarang baru imamin 1 halaman aja udah. Saya tahu Ustaz kepanjangan. Ya Allah. 1 huruf bulan Ramadan ini silakan dibuka nanti di halaman ini di kitab Riyadhus Shalihin. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Ini hadis Rasulullah di Majmu' Muslim. Bahwa wa qala rabbukum inna rabbakum yaqul, kata Rasulullah, Tuhanmu berfirman, semua amalan Adam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dari mana? Mulai dari berapa? Al hasanatu asyru amsaliyah ila sab'i mi'ati dhifin.
dari 10 sampai 700. Maka kalau kita baca Al-Quran, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim tok saja bulan Ramadan, itu 19 huruf kali 700 sudah 13.300 pahala. Cuman Bismillahirrahmanirrahim 13.300. Kalau nggak Ramadan enggak ya. Tapi jangan selama Ramadan cuma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim yang sudah jelas hitungannya Ustaz. Ini artinya dihatamin Quran ya. Kayaknya ini diantaranya bulan Ramadan sampai Rasulullah itu senang, bahagia banget. Semua amal-amal soleh, maka perbanyak amal soleh. Karena kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau saja umatku itu tahu keutamaan bulan Ramadan. Ini satu riwayat lau ya'lamul ibad, hadis riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau umat itu tahu pahala-pahala balasan-balasan Allah yang diberikan pada bulan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Akan mengharap semua bulan selama setahun itu akan Ramadan semua. Kenapa? Li'annal hasanat fihi mudha'afatun. Semua amal baik itu dilipat gandakan sampai 700. Salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah diganjar dengan ibadah wajib. Makanya jangan sampai lewatkan qabliyah, ba'diyah, yang muakkadah, ghairu muakkadah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Biar bentuk ghairu muakkadah, kerjakan semua, diganjar dengan 700 pahala. Ini untuk nebus dosa-dosamu, salatmu yang dulu. Masa hitam kamu. Kadang-kadang salat zuhur tengah 3, salat asar tengah 6, salat maghrib macet di jalan sampai dilakuin anak-anak. Salat zuhur kesibukan, salat asar kecapean, salat maghrib di jalanan, salat isya ketiduran, salat subuh kesiangan. Alamat itu untung bukan akhirnya. Benar, kalau nggak percaya silakan deh mati dulu, Bapak. Mati WA saya. Ya. Saudara kita ini semua ya, akan mati. Semua orang-orang yang mati itu menyesal setengah mati. Itu Allah abadikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau saja aku bisa balik ke dunia lagi ya sebentar aja, aku akan dermawan, akan sedekah. Harta benda akan saya sedekahin semua. Karena dia ngerti dengan sedekahnya itulah jadi tameng tolak azab di alam kuburnya. Karena hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, inna shadaqata la tudfi'u an ahliya haral kubur. Itu benar dirasakan orang-orang yang mati. Sedekah itu akan meredam panasnya orang dari azab kubur. Kayak kalau dia rajin sedekah, mau diazab langsung sedekahnya tampil, akan nyelamatin dirinya. Makanya harta benda kita yang numpuk-numpuk, tabungan kita yang miliaran, itu nanti kalau kita mati dari rebutan. Yang kita pakai makan porsi 5 juta itu dari kotoran kakinya. Tapi yang kita sedekahkan itulah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, orang-orang yang mati itu kepengennya mau beramal soleh. Kepengennya beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala mereka mau mati, kata Allah, qala rabbirji'un, ngerengek ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kembalikan, jangan mati ya Allah, jangan mati. Aku janji aku akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalin. Selama ini kalau ada ceramah zuhur aku kabur, besok aku nggak kabur lagi ya Allah. Ya. Makanya banyak-banyak ikut taklim bulan Ramadan ini. Karena itu perintah Nabi. Di mana kata Nabi pada Abu Dzar Al-Ghifari, qala li Rasulullah, suatu kali Rasulullah berpesan kepadaku, ya Bazar, la anta dua fata'allama babban minal ilmi amil tabihi am lam ta'mal bihi khairun laka min an tusalliya al-faraqatin. Rawahu Ibnu Majah. Wahai Abu Dzar,
Kalau kamu mau melangkahkan kakimu untuk menuntut ilmu, atau bab saja ilmu yang kau dengarkan, ya, kamu mengerjakan atau belum bisa mengerjakan, ya, maka itu lebih baik buat kamu ketimbang kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Cuman hadir tok aja, pokoknya dapat 1000 rakaat. Bapak ini dapat ngantor dikit 1000 rakaat. Sambil gini ada orang ketawa, melek lagi, tidur lagi, melek lagi 1000 rakaat. Ya. Makanya ini adalah bulan Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Demikian juga pesannya Nabi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Idza marartum bi riyadil jinan atau bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, sempatkan mampir. Itu pesannya Nabi. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Taman surga di muka buminya apa ya Rasul? Qala halaqul dzikri au majalisul ilmi. Tempat-tempat pakai pengajian, menuntut ilmu itu adalah tempat-tempat taman surga. Insya Allah kalau udah biasa ke taman surga, nanti kalau mati tinggal masuk surganya. Cuman yang aneh, hari ini ada nenek-nenek yang heran. Kenapa toh ibu-ibu kok seneng banget ngikutin pengajian? Maaf aja, ntar saya dibunyi lagi. Ada nenek-nenek hari ini dia belum baca hadis ini. Mereka kenapa ngaji? Itu mendapat cahaya dari Allah. Kalau mati biar dapat cahaya. Karena dia yang heran itu belum pernah mati sih. Nah kalau udah mati baru tahu. Selama ini dia mengatakan kehidupan dunia inilah kehidupan yang nyata. Udah kita pikirin yang nyata aja. Kehidupan akhirat hanya sekedar cerita, prek aja ntar. Dan dia sudah mati baru akan terbalik. Ternyata ya Allah, kehidupan akhirat ternyata nyata. Bahkan kehidupan dunia hanya sekedar cerita. Tidak ada yang dibawa, jabatanmu, harta bendamu, anak-anakmu, gak ada yang ikut. Maka disinilah kita pentingnya. Kita ini selalu ingat dengan apa yang kita bawa mati. Berbahagia yang terakhir, bahwa sadarlah bahwa jabatan kita ini semua sama. Tidak ada presiden, gak ada presiden, gak ada jenderal, gak ada kopral, gak ada direktur, gak ada penganggur, gak ada tukang cukur, gak ada tukang bajigur. Semua jabatan kita sama, yaitu camat. Canya calon, matnya mati. Mau gak mau, suka maupun gak suka, Bapak Ibu ini pasti akan mati. Betul Bapak Ibu? Yang bilang betul cuma di depan doang, cuma 5 orang. Yang lainnya gak mau mati. Semana ada orang gak mau mati. Fir'aun kemana yang ngaku Tuhan, mati. Korun kekayaan Bapak Ibu gak ada apa-apanya, mati semua. Semua kita ini pasti akan mati. Mau gak mau, suka maupun gak suka, tinggal nunggu giliran aja. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, bisa. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan juga bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Siapa yang gak mati? Enak banget kalau pas mati habis Ramadan, habis Lebaran mati, dosa-dosanya semua sudah diampuni oleh Allah. Semua orang yang melaksanakan puasa Ramadan, semua ghufrat dunubu, diampuni semua dosa-dosanya masa lalu dan akhir-akhir ini. Bapak Ibu mau pas lagi habis Lebaran nanti mati? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, meskipun udah dijamin meninggalnya husnul khotimah, Masya Allah, tetap aja gak mau karena hubud dunia, karena mencintai dunia. Makanya kalau kita terlalu mencintai, meninggalkannya pun akan berat. Tapi kalau hubul akhirah, dia akan senang, dia mati gak apa-apa. Ada yang lagi ngaji meninggal dunia. Itu yang di Asyafi'iyah itu nenek-nenek, ibu-ibu, ustazah lagi mimpin pengajian meninggal. Emang apa yang katakan Nabi benar? Ya'ishul mar'u alama, ya mutul mar'u alama ya'ishu alaihi. Seseorang itu akan meninggal dunia tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya dia lagi pengajian, alhamdulillah meninggal dalam keadaan pengajian. Di Jeddah, muadzinnya di masjid Jeddah lagi nungguin azan baca Quran, meninggal. Acaranya di Bukhafifah, qari lagi baca surah Al-Mulk, baru ayat ketiga, meninggal. Masya Allah. Bapak-bapak biasa sholat duhur berjamaah, pas lagi besok punya sholat duhur berjamaah lagi sujud, mati mau gak? Masih gak ada yang mau bro. Masya Allah. Inilah diantaranya Bapak Ibu. Manusia kalau sudah terlalu mencintai, berat untuk meninggalkannya. Kita harus berlatih meninggalkan bentar-bentar. Mulai namanya zuhud Bapak Ibu. Ini pentingnya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dapat syafaat Al-Quran. Dari kami saya cukupkan sekian. Jangan lupa kami bernyala bersedekah, karena sedekah bulan Ramadan sama dengan zakat. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal. Sedekah yang paling mulia itu kapan ya Rasul? As-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Ganjarannya sama dengan zakat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami saya ucapkan sekian dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.